Selamat pagi, terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan kepada saya. Hari ini di sini saya Janis dari Nababan dengan NIM 2205 23611628. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita, terutama bagi warga Jakarta, yaitu banjir di kota Jakarta. Seperti yang kita ketahui, banjir bukanlah masalah baru di Jakarta. Setiap tahun, terutama saat musim hujan, ribuan tanah terendam, aktivitas masyarakat terganggu, dan kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan banjir yang terus terjadi dan langkah apa saja yang bisa kita ambil untuk mengatasinya? Itulah yang akan saya bahas dalam presentasi ini. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kita semua tentang tiga hal. Satu, penyebab utama banjir di Jakarta. Kedua, dampak banjir terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan ketiga, solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau bahkan mengatasi banjir di masa depan. Untuk penyebab kebanjiran di sini, kita bisa lihat ada 4 penyebab kebanjirannya, yaitu satu, curah hujan tinggi. Jakarta menerima aliran tidak hanya dari hujan lokal, tetapi juga dari daerah hulu seperti Bogor dan Depok. Ketika curah hujan tinggi, air meluap dan tidak tertampung oleh sungai. Dan yang kedua ada drainase yang buruk. Sistem drainase di Jakarta sudah tua dan tidak mampu menampung volume air yang besar. Ditambah lagi drainase sering tersumbat oleh sampah. Dan yang ketiga penurunan muka tanah. Tanah di Jakarta mengalami penurunan tanah hingga 10 cm per tahun karena eksploitasi air tanah secara berlebihan. Hal ini memperburuk resiko banjir ROB atau air pasang laut. Dan yang keempat adalah sampah menumpuk di sungai. Seperti Sungai Ciliwung mengalami pendangkalan akibat sedimentasi dan sampah. Selain itu, alih fungsi lahan di sekitar sungai mempersempit kapasitas aliran air. Untuk dampak banjirnya, di sini ada 5 dampak banjir, yaitu satu, kerugian ekonomi, dua, gangguan aktivitas harian, ketiga, kesehatan, empat, kerusakan infrastruktur, dan lima, dampak sosial. Dampak banjir ini di Jakarta sangat besar, ribuan warga terpaksa mengungsi, rumah-rumah rusak, dan kerugian ekonomi mencapai miliaran rupiah. Aktivitas sehari-hari seperti bekerja dan sekolah menjadi terhambat. Bahkan banjir bisa menyebabkan penyebaran penyakit seperti demam berdarah dan diare. Lalu, apa solusinya? Untuk solusinya sendiri, pemerintah telah melakukan proyek normalisasi sungai, yaitu Sungai Ciliwung, untuk memperlancar aliran air. Selain itu, pembangunan kolam retensi di beberapa titik dapat menampung air sementara saat hujan deras. Di pesisir utara, proyek tanggul raksasa atau Giant Wall direncanakan untuk mencegah banjir ROB akibat naiknya permukaan laut. Namun, solusi ini perlu dukungan dari kita semua. Kesadaran untuk tidak membuang sampah ke sungai adalah langkah kecil yang sangat berarti untuk mencegah banjir. Untuk solusinya itu ada 7, yaitu satu, normalisasi sungai, yaitu membersihkan sedimentasi dan memperlancar sungai seperti Sungai Ciliwung agar mampu menampung lebih banyak air. Dan yang kedua, pembangunan infrastruktur, penanggulan banjir, pembangunan tanggul besar di pesisir utara Jakarta atau Giant Seawall untuk menjaga banjir ROB. Dan yang ketiga, modernisasi sistem drainase. Itu meningkatkan kapasitas drainase kota dan memasang pompa air yang lebih besar di titik rawan banjir. Dan yang keempat, rehabilitasi dan konservasi hutan di hulu, penanaman kembali hutan di Bogor dan Depok untuk meningkatkan daya serap air. Dan yang kelima, kampanye kesadaran masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan di sungai dan menjaga lingkungan sekitar. Dan yang keenam, pengurangan penggunaan air tanah, mengatur dan membatasi eksploitasi air tanah dengan mendorong penggunaan air permukaan dari sungai dan waduk. Dan yang ketujuh, peningkatan tata kelola kota, mengendalikan alih fungsi lahan, dan memperbanyak ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan air.
Demikian persentase yang bisa saya sampaikan mengenai permasalahan banjir di Jakarta, mulai dari penyebab, dampak, hingga solusi yang dapat dilakukan. Kita semua tentunya berharap masalah ini bisa segera teratasi, baik melalui upaya pemerintah maupun kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Namun perlu diingatkan, banjir adalah masalah yang tidak bisa diatasi hanya dengan satu pihak saja. Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan kita semua untuk membuat perubahan nyata. Mulailah dari hal yang kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan dan mendukung program lingkungan di sekitar. Saya percaya dengan langkah-langkah ini, kita bisa mewujudkan Jakarta yang lebih baik, aman, nyaman, dan bebas dari banjir di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.